datanglah dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan rohani, sikap hati sangat menentukan hubungan seseorang dengan Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Ada yang datang ketika sedang mengalami kesulitan hidup, ada yang datang karena membutuhkan pertolongan, dan ada juga yang datang karena rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Namun seringkali yang dilupakan adalah bagaimana sikap hati kita ketika datang kepada Tuhan. Manusia sering menilai sesuatu dari apa yang terlihat di luar. Kita melihat penampilan, kedudukan, atau keberhasilan seseorang. Tetapi Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Tuhan melihat hati manusia. Karena itu, yang paling penting ketika kita datang kepada Tuhan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana sikap hati kita di hadapannya. Tuhan berkenan kepada hati yang rendah. Kerendahan hati adalah sikap yang mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya paling benar atau paling mampu. Ia menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat melakukan apapun. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kerendahan hati membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Ayat ini memberikan peringatan sekaligus penghiburan. Tuhan menentang kesombongan, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kesombongan membuat hati manusia sulit menerima kebenaran. Orang yang sombong merasa dirinya sudah cukup baik dan tidak membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati menyadari keterbatasannya dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Salah satu contoh yang sangat jelas tentang kerendahan hati dapat kita lihat dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 13-14 berkata, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dalam perumpamaan ini, orang Farisi datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh kesombongan. Ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, pemungut cukai datang dengan hati yang hancur dan rendah. Ia menyadari dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa justru pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati yang tulus dan rendah. Kerendahan hati juga berarti bersedia diajar oleh Tuhan. Orang yang rendah hati tidak menutup dirinya terhadap firman Tuhan. Ia mau belajar, mau berubah, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata, "Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan tuntunan kepada orang yang rendah hati. Ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan membimbing hidupnya dan menunjukkan jalan yang benar. Kerendahan hati juga tercermin dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun dia adalah anak Allah, dia datang ke dunia dengan sikap yang penuh kerendahan hati. Dia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Filipi 2 ayat 8 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Yesus memberikan teladan yang sempurna tentang kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk memiliki sikap hati yang sama.
Sering kali dunia mengajarkan bahwa manusia harus meninggikan diri, menunjukkan kelebihan, dan berusaha menjadi yang paling hebat. Namun jalan yang Tuhan ajarkan berbeda. Tuhan mengajar kita untuk hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah sikap yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu kita hidup dengan hati yang bersyukur dan tidak meninggikan diri. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat ini mengingatkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan. Justru ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita pada waktunya. Tuhan menghargai hati yang rendah dan tulus. Mungkin hari ini kita datang kepada Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pergumulan pribadi lainnya. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan hati yang rendah. Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran dan kerendahan hati. Akuilah bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih karunia-Nya akan bekerja dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk datang kepadamu dengan hati yang rendah. Jauhkan kami dari kesombongan dan ajarlah kami untuk selalu menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.